Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Gimana puasanya? Semoga puasanya lancar. Makasih ya yang udah subscribe channel YouTube ini, yang sudah selalu memberikan dukungan, memberikan masukan juga nggak apa-apa, memberikan kritik nggak apa-apa, memberikan nasihat juga nggak apa-apa, santai aja. Yang penting volley Indonesia maju. Oke, kita bahas tentang Proliga 2025 ya, karena kan Final Four sudah semakin dekat karena akan diselenggarakan oleh PBVSI tanggal 17 April nanti. Dan saat ini sudah ada beberapa kepastian mengenai pemain asing yang akan bermain di Final Four Proliga tahun 2025. Beberapa hari kemarin saya sudah membahas mengenai Jakarta Popsi Football One yang akan mendatangkan Jessica Mrusik, dan ternyata rumor itu menjadi kenyataan karena Jakarta Popsi Football One akhirnya memutuskan untuk mendatangkan Jessica Mrusik untuk bermain atau berlaga di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Jessica Mrusik sendiri saat ini memang masih bermain di LVB di Liga Amerika Serikat. Ini usianya masih sangat muda, masih 22 tahun, tapi kalau kita lihat dari aksi-aksinya, dari permainannya di video-video yang ada di media sosial maupun di YouTube, kita bisa melihat bahwa Jessica Mrusik ini memiliki kemampuan yang sangat baik. Dengan usianya yang masih 22 tahun, kita bisa membayangkan kalau nanti dia berada di usia prime atau berada di usia emas, tentu saja kemungkinan besar kemampuannya juga akan semakin improve lagi. Jessica Mrusik sendiri itu akan bertandem dengan Jessica Kingdon, yang kita ketahui bahwa sebelumnya Jessica Kingdon itu juga sudah diumumkan oleh manajemen Jakarta Popsi Football One, dan mereka itu akan menggantikan dua pemain yang sebelumnya sudah meninggalkan Jakarta Popsi Football One, yaitu Neriman Ozoy dan juga Bethania de la Cruz. Sebenarnya kehilangan Bethania de la Cruz dan juga Neriman Ozoy ini merupakan sebuah pukulan yang sangat telak, merupakan sebuah kerugian yang sangat besar bagi Jakarta Popsi Football One, karena kita harus mengakui bahwa Neriman Ozoy dan juga Bethania de la Cruz ini merupakan nyawa bagi Jakarta Popsi Football One di musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Yang lalu bahkan mereka itu juga masuk 3 besar top skor sementara Proliga tahun 2025, karena di posisi pertama adalah Madeline yang merupakan pemain Bandung BJB Tanda Mata. Kemudian di posisi kedua ini adalah Neriman Ozoy. Nah, di posisi ketiga ini adalah Bethania de la Cruz. Sangat masuk akal ketika para Volleymania, khususnya para fans dari Jakarta Popsi Football One, yang akhirnya menyesalkan atau menyayangkan kenapa kok Neriman Ozoy dan juga Bethania de la Cruz itu tidak berlanjut ke Final Four, yang mana kita ketahui bahwa dua pemain itu sangat diharapkan bisa untuk mengakhiri paceklik gelar bagi Jakarta Popsi Football One, karena di Proliga tahun 2024 yang lalu Jakarta Popsi Football One tidak masuk ke pertandingan final. Tapi nasi sudah menjadi bubur bahwa manajemen Jakarta Popsi Football One itu sudah memutuskan untuk mendatangkan Madison Kingdom dan juga Jessica Mrusik untuk bertanding di Final Four Proliga tahun 2025. Jadi kita sebagai Volleymania dan juga khususnya untuk para fan dari Jakarta Popsi Football One tentu sudah harus menerima, sudah harus move on dari Neriman Ozoy dan juga Bethania de la Cruz. Apakah kita bisa untuk menggantungkan harapan kepada Jessica Mrusik dan juga kepada Madison Kingdon? Kalau Madison Kingdon sendiri ini memang bukan nama yang baru di Proliga, karena di musim kemarin dirinya itu kan juga bermain di Proliga. Sedangkan untuk Jessica Mrusik sendiri ini merupakan pemain yang baru dan baru akan bertanding di Proliga tahun 2025 ini dan langsung bermain di Final Four. Ini yang perlu menjadi catatan tersendiri, karena apa? Jessica Mrusik itu dan juga Madison Kingdon itu tidak akan melewati musim reguler, tapi langsung akan bermain di fase penentuan, yang mana kita ketahui bahwa kesalahan atau satu kekalahan itu akan sangat berpengaruh kepada peluang menjadi juara, dan juga satu kemenangan itu juga berpengaruh terhadap peluang untuk menjadi juara. Meskipun demikian, kita bisa sedikit berharap dari performa atau dari permainan yang ditunjukkan oleh Jessica Mrusik. Kalau Madison Kingdom kan kita tahu sama tahu lah ya bahwa kemampuannya oke. Nah, yang jadi pertanyaan itu sebenarnya Jessica Mrusik sendiri, karena dengan usia yang muda dan langsung bergabung di Final Four, selain itu juga memang dirinya itu harus menggantikan pemain yang sudah menjadi nyawa. Tentu saja beban dari Jessica Mrusik itu akan semakin berlipat lagi. Kalau kita bicara tentang Jessica Mrusik sendiri, khusus untuk di LOVB tahun 2025 ini,
ternyata penampilannya ini cukup gacor karena menurut statistik yang saya ambilkan pada hari ini, hari Minggu, itu memang di situs resmi LVB bahwa Jessica Brusick sendiri itu masih berada atau saat ini itu ada berada di posisi ketiga di daftar top skor sementara LOVB. Jadi di posisi pertama ini adalah Jordan Thompson yang sudah mencetak 219 poin. Kemudian di posisi kedua itu adalah Ronnie Jones Perry yang sudah mencetak 187 poin. Sedangkan di posisi ketiga ini adalah Jessica Brusick yang sampai saat ini itu sudah mendonasikan 183 poin. Sementara itu di posisi keempat itu adalah Daniele Coutinho yang sampai saat ini sudah mendonasikan 182 poin. Dan di posisi kelima itu adalah Kelsey Robinson Cook yang sampai saat ini sudah mencetak 176 poin. Kalau kita melihat hanya dari catatan poin, memang kita harus mengakui bahwa Jessica Brusick ini juga cukup gacor, ada di posisi ketiga meskipun memang tidak berada di posisi pertama karena kalah dari Jordan Thompson. Tapi juga ada atribut lain, ada kemampuan lain, ada statistik lain yang dimiliki oleh Jessica Brusick yang bisa untuk menjadi senjata atau bisa untuk menjadi kunci bagi Jakarta Popsi Volume 1 ketika bertanding di Final Four Proliga tahun 2025 nanti. Karena ini ada catatan yang sangat menarik juga dari situs resmi LOVB mengenai statistik dari para pemain. Salah satunya adalah dari sisi kills. Jadi kalau dari sisi kill sendiri itu memang lagi-lagi Jordan Thompson itu berada di posisi pertama dengan 193, kemudian di posisi kedua itu adalah Ronnie Jones Perry yang sudah mengoleksi 161 kills, sedangkan di posisi ketiga ternyata ini adalah Jessica Brusick yang sudah mencetak 158 kills. Sementara itu di posisi keempat itu adalah Enidrus Shoemaker yang sudah mendonasikan 157 kills, dan di posisi kelima itu adalah Daniele Coutinho yang sudah mencetak 153 kills. Kita balik lagi dengan statistik yang dimiliki oleh Jessica Brusick bahwa setidaknya sudah ada dua elemen atau dua statistik yang dimiliki oleh Jessica Brusick yang kemungkinan bisa untuk membantu dirinya memberikan hasil terbaik atau menunjukkan kemampuan terbaiknya bersama Jakarta Popsi Volume 1 di Final Four Proliga 2025 nanti. Yang pertama adalah dari sisi top score, yang kedua adalah dari sisi kills. Selain itu juga kita bisa melihat bahwa dari pengalaman dan juga dari mental dan juga dari jam terbang, sebenarnya Jessica Brusick meskipun usianya 22 tahun, dirinya itu sudah cukup kenyang, tidak hanya di level di klub tapi juga di level timnas, karena dirinya merupakan pemain dari timnas junior Amerika Serikat. Kalau kita bicara dari level klub sendiri, ternyata Jessica Brusick itu kalau menurut situs resmi dari LOVB, dirinya itu sudah 3 kali menjadi juara FVCA All American. Yang pertama ketika bersama Michigan pada tahun 2021, kemudian 2 gelar lainnya itu didapatkan ketika dirinya membela Pennsylvania pada tahun 2023 dan tahun 2024. Dengan gelar juara itu, sekali lagi bahwa hal itu bisa menjadi modal bagi Jessica Brusick untuk ya setidaknya bisa memberikan ketenangan kepada para pemain lain dan juga kepada para penggemar Jakarta Popsi Volume 1 bahwa dirinya itu datang ke Indonesia itu juga tidak dengan tangan kosong, tapi juga dengan membawa bekal berupa pengalaman dan juga gelar juara. Selain itu kalau kita bicara dengan gelar juara lainnya adalah bahwa Jessica Brusick ini juga pernah membawa Nittany Lions itu menjadi juara NCAA pada tahun 2024. Bahkan saat itu Jessica Brusick itu juga mendapatkan gelar individu karena dirinya itu dinobatkan sebagai Most Outstanding Player atau pemain yang memang tampil sangat luar biasa di pertandingan final. Seperti yang saya bilang tadi bahwa Jessica Brusick ini kan tidak hanya tampil di level klub ya, jadi dia itu juga menjadi pemain timnas Amerika Serikat dan dirinya itu menjalani debut ketika membela timnas Amerika Serikat tampil di ajang Norkeka Final Six Pan American Cup tahun 2024. Saat itu memang Jessica Brusick gagal untuk membawa timnas Amerika Serikat menjadi juara, dan saat itu timnas Amerika hanya bisa untuk finish di posisi runner up. Tapi selain itu juga Jessica Brusick itu juga pernah dinobatkan sebagai MVP atau pemain terbaik di kejuaraan dunia FIVB under 18 tahun pada tahun 2019 silam.
Saat itu memang Jessica Kamprusik berhasil membantu timnas Amerika menjadi juara, dan hal itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sekali lagi Jessica Kamprusik itu tidak datang dengan tangan kosong ke Indonesia. Dirinya itu juga membawa mental, membawa bekal berupa trofi dan juga statistik individu serta catatan atau prestasi individu sebelum membela Jakarta Popsi Hopolwan di Final Four Proliga tahun 2025 ini. Selain itu kita juga bisa melihat bahwa mau tidak mau ternyata performa atau statistik yang dibukukan atau didapatkan oleh Jessica Kamprusik ini juga membantu Houston untuk mendapatkan posisi terbaik atau menempati ranking yang cukup nyaman di klasemen sementara LVP, karena sampai saat ini hari Minggu ternyata di posisi pertama itu adalah Atlanta, kemudian di posisi kedua itu adalah Houston, kemudian di posisi ketiga adalah Salt Lake, kemudian di posisi keempat itu adalah Austin, dan di posisi kelima itu adalah Omaha. Nah, pertanyaan selanjutnya menjadi gini, bahwa apakah nanti Madison Kingdon dan juga Jessica Kamprusik ini akan bisa untuk beradaptasi dengan kultur yang ada di Jakarta Popsi Hopolwan secara khususnya, dan juga kultur di Proliga pada umumnya, karena kita ketahui bahwa tidak mudah, khususnya bagi para pemain baru, akan bisa langsung mendapatkan chemistry, akan bisa langsung tune in, atau bahkan bisa langsung nyetel dengan Proliga tahun 2025, khususnya apakah mereka akan bisa langsung kompak dengan para pemain di Jakarta Popsi Hopolwan. Karena kita harus mengakui bahwa tidak mudah untuk langsung tune in, untuk langsung mendapatkan chemistry ketika bergabung dengan tim baru dan juga bertemu pemain-pemain baru. Dan juga kita harus mengakui bahwa ada banyak pemain yang di luar itu tampil sangat baik atau cukup baik, tapi ketika tampil di Proliga itu ternyata tampil tidak maksimal. Kita ambil contoh adalah Tantui yang membela Gresik Petrokimia, ternyata dirinya itu ternyata tidak bisa untuk menunjukkan performa terbaiknya di musim reguler bersama Petrokimia. Selain itu juga kita bisa merujuk kepada Anastasia Kraiduba yang di luar itu bagus, tapi ternyata ketika tampil bersama Bandung BJB Tanda Mata, ternyata dirinya itu gagal menunjukkan performa terbaiknya, sehingga akhirnya harus kerjasamanya itu harus diakhiri. Tapi memang harus diakui juga ada main yang bisa langsung tune in. Kita ambil contoh adalah Evangelia Kantava yang langsung gacor bersama Bandung BJB Tanda Mata, meskipun di tahun 2018 dirinya itu juga pernah membela Bandung BJB yang saat itu namanya adalah Bandung Pakuan. Selain itu juga ada Julia Sangiakomo yang juga tampil sangat luar biasa bersama Gresik Petrokimia di musim reguler Proliga tahun 2025 ini. Sekali lagi, apapun itu kita patut nantikan bagaimana kira-kira nanti performa dari Jessica Kamprusik dan juga Madison Kingdon, karena kalau Jakarta Popsi Hopolwan gagal menjadi juara di Proliga tahun ini, tentu akan sangat nyesek banget, karena di musim reguler mereka itu hanya menelan satu kekalahan, dan mereka seolah ada anggapan yang menyebut bahwa gelar juaranya sudah kasihkan saja ke Jakarta Popsi Hopolwan, karena penampilan mereka memang mengerikan, istimewa banget. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai keputusan Jakarta Popsi Hopolwan mendatangkan Jessica Kamprusik, dan juga bagaimana kira-kira peluang dari Jakarta Popsi Hopolwan untuk menjadi juara Proliga 2025? Silakan tulis di kolom komentar. Kita doakan Jakarta Popsi Hopolwan mendapatkan hasil terbaik. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.